Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Abdul Aziz. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu membacakan ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman halal serta bergizi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis hukum bacaan tafhim dan tarkik dengan baik dan benar. Baik anak-anak, kita bacakan terlebih dahulu dalil Al-Quran tentang mengonsumsi makanan halal dan bergizi, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Nah, yang selanjutnya kita akan menganalisis hukum bacaan tafhim dan tarkik. Yang pertama pada bacaan lam lafaz Allah, dan yang kedua hukum tafhim dan tarkik pada bacaan ro. Nah, dalam lam lafaz Allah terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama tafhim, yaitu ketika lam lafaz Allah didahului dengan harkat fathah atau doma. Contohnya, ni'matallah, razaqakumullah. Nah, jadi kita membacanya harus tebal, yaitu dengan bunyi huruf O. Kemudian yang kedua, tarkik, yaitu apabila lam lafaz Allah didahului harkat kasroh. Contohnya, billah, lillah. Nah, jadi kita membacanya tipis, tidak seperti tafhim yang berbunyi O. Paham? Nah, yang selanjutnya hukum tafhim dan tarkik pada bacaan ro. Yang pertama tafhim, yaitu ketika ro berharkat fathah. Sekali lagi, yang pertama ketika ro berharkat fathah. Contohnya, wa il faroqna. Nah, kemudian yang kedua ro berharkat doma. Contohnya, kullama ruziqu. Nah, yang selanjutnya ro sukun didahului huruf berharkat fathah. Contohnya, yakandul barq. Yang selanjutnya ro sukun didahului huruf berharkat doma. Contohnya, fansurna. Nah, itu untuk tafhim pada bacaan ro. Kemudian selanjutnya ada tarkik, yaitu yang pertama ketika ro berharkat sukun. Contohnya, wal fajr. Yang kedua, ro berharkat yang didahului ya sukun. Contohnya, qadir, khabir. Nah, untuk tarkik kita membacanya tipis, sedangkan tafhim harus tebal. Itu ya, paham? Nah, kalau masih belum paham, Bapak ulangi sekali lagi ya. Dalam bacaan ro terdapat dua hukum. Yang pertama tafhim, yaitu ketika ro berharkat fathah. Contohnya, wa idh faroqna. Kemudian yang kedua ketika ro berharkat doma. Contohnya, kullama ruziqu. Nah, kemudian yang ketiga ro sukun didahului huruf berharkat fathah. Contohnya, yakandul barq. Kemudian yang terakhir, ro sukun didahului huruf berharkat doma. Contohnya, fansuruna. Nah, ini tafhim, jadi kita membacanya harus tebal. Kemudian selanjutnya ada tarkik. Yang pertama ketika ro berharkat sukun. Contohnya, wal fajr. Atau yang kedua, amukir. Nah, kita bacanya tipis. Kemudian yang kedua, ro berharkat yang didahului oleh ya sukun. Contohnya, qadir, khabir. Nah, itu juga tipis karena namanya tarkik. Paham?
Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Dan jika ada yang masih mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.